Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muriel. Aku sering cerita-cerita tentang conscious dan mindful living, termasuk gaya hidup zero waste, minimalis, traveling, self-growth, dan motherhood. Kali ini aku akan sharing dan kembali lagi dengan episode Minimalist Lifestyle. Di akhir tahun ini biasanya kita gunakan momen sebagai momen refleksi di tahun kebelakang, tapi juga kita gunakan sebagai momen untuk membuat goal dan tujuan untuk tahun ke depan, yaitu 2024. Kita bisa bikin dari sisi finansial, kita bisa bikin dari sisi keluarga, kita bisa bikin dari berbagai macam sisi, mungkin sisi pendidikan juga gitu. Nah, di video kali ini aku akan sharing dari sisi minimalismnya, karena menurut aku hidup kita ini sebetulnya adalah tentang membuat goal, punya tujuan, dan perjalanan ke arah tujuan kita tersebut. Sebenarnya sih barang-barang ini yang aku nggak akan beli itu nggak hanya dilihat dari tujuan minimalismnya aja, nggak hanya dilihat dari tujuan finansialnya aja, karena tentunya akan lebih berhemat, tapi juga dilihat dari sisi zero waste-nya, karena semakin banyak barang yang kita punya, artinya kita semakin berkontribusi terhadap polusi di bumi. Sesuai dengan prinsip supply and demand, kalau demand-nya selalu ada, kalau kita selalu beli dan kita memberi suara bahwa kita membutuhkan barang tersebut, tentunya produksi itu akan berjalan terus. Jadi aku nggak mau mengambil peran dalam hal itu. Our money is our rule, dan kita sangat berdaya untuk mau menggunakan uang kita mana atau untuk apa. Kalau nggak benar-benar stop secara menyeluruh, ya mungkin sangat mengurangi. Ini nggak fix banget dan tiap orang pasti beda-beda ya. Jadi ini bisa dijadikan inspirasi ke kalian kalau misalnya kalian mau melakukan hal yang sama di tahun depan. Nah, aku mulai dari yang pertama, itu aku akan berhenti untuk membeli mainan anak-anak. Kenapa? Karena anakku sekarang udah umur 4 tahun, dan menurut aku mainan yang kita punya itu udah jauh lebih dari cukup, sehingga kedepannya kita akan ekspor apa yang kita udah punya dan apa yang ada di alam gitu. Karena alam itu kan kaya banget ya, dan sebenarnya banyak banget yang kita bisa lakukan dan kita bisa ekspor dengan apa yang kita punya gitu. Jadi nggak harus bentuknya tuh mainan banget, nggak harus di label sebagai toys. Dan kebetulan anak aku itu masuk ke sekolah dengan metode Reggio Emilia, jadi aku belajar juga banyak dari sana. Bahwa semua tools yang digunakan itu kebanyakan adalah tools yang udah ada di alam gitu, entah itu sesuatu yang di recycle, di upcycle, atau yang betul-betul kayak ya daun, bunga, batu gitu ya. Jadi aku pengen lebih eksplor ke sana, karena ya udah 4 tahun aku udah jadi orang tua yang lebih ya ada pengalaman lah ya sedikit banyak selama 4 tahun. Dan di 4 tahun pertama tuh pasti, anak pertama lagi, pasti ada euforia pengen beli ini, pengen beli itu, pengen explore banyak educational toys dan lain-lain. Nggak ada salahnya gitu, tapi kan kita trial and error, belajar dari sesuatu yang udah kita lewatin gitu. Jadi kedepannya aku insya Allah nggak akan beli mainan, kalaupun iya 1 atau 2, tapi kalau misalnya dikasih itu aku nggak akan menolak, karena di sini aku juga pengen mengedepankan bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Nggak semua orang mengerti apa yang kita jalani, yang kita lakukan, apa yang value yang kita percayai. Jadi nggak ada gunanya untuk kita menolak dan mengedukasi orang-orang tersebut, kecuali kalau mereka tanya, kecuali kalau misalnya ada orang ulang tahun terus ditanya pengen kado apa, mungkin kita bisa siapkan wishlist. Nah, yang kedua adalah plants atau tanaman. Kenapa? Karena kita tinggal di rumah ini tuh sekarang udah sekitar 3 tahunan. Dan di awal tuh kan pengen ngisi rumah ya pastinya, ada taman kecil di depan, pengen taruh ijo-ijo, dan kebetulan sama aku suka ngeliatnya, ngerawatnya mungkin nggak terlalu, tapi bisa lah, aku masih mau spare waktu untuk merawatnya gitu. Yang namanya tanaman itu dia akan banyak beranak gitu, tambah banyak, sehingga sebetulnya nggak perlu beli banyak untuk rumah itu terlihat hijau, karena lama kelamaan tanaman itu tuh akan beranak sendiri dan akan
lama-lama akan semakin hijau gitu seiring berjalannya waktu. Teman yang sekarang kita punya itu udah cukup. Yang ketiga adalah fashion item. Sebenarnya fashion items ini aku juga udah jarang banget beli. Di tahun ini aku beli satu sneakers karena sneakersku yang lama yang udah bertahun-tahun yang warna putih itu mungkin kalian tahu ya. Aku selalu pakai itu kalau misalnya aku pakai untuk jalan atau traveling. Itu udah nggak bisa diapa-apain, udah jebol. Tapi sebenarnya kalau jebol tuh bisa dilem lagi. Cuma kalau aku kemarin itu setelah aku ngelahirin tuh aku ngerasa kakiku tuh membesar, naik satu size, jadi itu udah gak nyaman lagi untuk dipakai buat jalan. Bentuknya juga udah aneh banget sih, maksudnya dia dari yang warna putih udah gak tahu jelas warnanya apa, but there are so much stories in that. Di tahun depan aku rasa apa yang aku udah punya sekarang itu cukup, karena setelah aku pakai jilbab kemarin tahun 2020 mencari style ya, apa yang kira-kira cocok sama aku, terus warna-warna, terus apa bentuk baju yang kira-kira akan praktikal untuk aku pakai sehari-hari. Itu aku more or less sudah menemukan, sehingga aku tidak perlu untuk terlalu banyak menambah barang, dan kalaupun menambah sesuatu, satu atau dua, itu aku nggak beli baru. Yang keempat adalah buku fisik. Jadi aku sekarang udah mulai nyaman untuk membaca buku dari e-book. Aku pakai Kindle kebetulan. Kalau misalnya pengen tahu beberapa hal mengenai Kindle, aku pernah share di Instagram, ada di highlightku, bisa main kesana kalau pengen tahu. Sebenarnya aku tuh tipe orang yang masih old fashion banget gitu ya. Jadi kalau catatan, nulis, aku masih sangat prefer untuk pakai buku, pakai bolpen. Untuk buku, aku sudah mulai merasa nyaman untuk membaca dan menikmatinya dari Kindle. Yang kelima adalah gym membership. Di tahun ini aku itu sign up untuk membership gym dengan tujuan ya pengen lebih sehat, dan pernah baca bahwa di umur yang udah 30 ke atas ini it is more important than ever untuk angkat beban gitu. Sebenarnya olahraga kan yoga, terus berenang gitu, dan angkat beban itu adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan when we age lah ya, saat kita bertambah umur. Yang penting konsistensi ya, dan niat ya gitu. Lain-lainnya tuh mungkin bisa diatur. Yang keenam adalah elektronik. Jadi seperti yang aku tadi bilang, aku tuh lumayan cukup old fashion ya orangnya, tapi Damar itu the opposite, lawan katanya gitu, lumayan high tech. Jadi kita ambil jalan tengahnya, dan so far aku merasa apa yang kita punya elektronik tuh termasuk TV, handphone, komputer, kamera, vacuum cleaner, dishwasher kayak gitu, itu udah cukup gitu. Jadi aku sudah menemukan kata cukup di situ, dan rasanya nggak perlu untuk beli apa-apa di tahun depan, dan I will stop buying something yang berhubungan dengan elektronik di tahun depan. Terus selanjutnya adalah furniture. Furniture ini sebenarnya juga yang namanya rumah itu kan kayak nggak akan pernah selesai. Kita tuh selalu pengen nambahin ini, nambahin itu, merubah ini, merubah itu gitu. Tapi aku berfokus untuk menggunakan apa yang udah dipunya, dan aku sudah menemukan kata cukup untuk apa yang kita udah punya di rumah, and that is enough for now. Tahun depan aku nggak akan beli apa-apa, termasuk kayak barang-barang kecil-kecil, apa sih kayak organizer kayak gitu-gitu tuh udah cukup banget. Yang kedelapan adalah unhealthy snacks. Sebenarnya unhealthy snacks ini sudah berproses gitu dari bertahun-tahun yang lalu gitu. Cuma kali-sekali beli, tapi di tahun depan aku pengen at least cutting 95% dari unhealthy snacks. Unhealthy snacks tuh apa? Mostly snack-snack yang kita temukan di minimarket atau supermarket, yang ingredientsnya itu panjang banget, yang ada tulisan perisa sintetik, pewarna, pengawet, dan bahan-bahan yang kita mungkin nggak familiar gitu. Dan junk food pun juga, fast food. Selanjutnya adalah makeup dan skincare. Skincareku tuh bener-bener straightforward, nggak banyak layer-layernya, bener-bener cuma pembersih. Terus ini aku bersihnya pakai Aquila, tonernya aku pakai Eco Enzym, bikin sendiri. Pakai moisturizer, aku lagi coba moisturizernya Pure. Habis itu aku pakai cushion, terus
lipsticknya bisa dipakai buat blush on dan juga buat mata. And I think that is enough. Mungkin aku kayak suka ganti-ganti coba-coba mereknya, tapi tetap yang lokal, yang sehat, yang alami, dan sedekat mungkin dengan alam. Nah, kalau aku bisa bikin sendiri, aku bikin sendiri. But if not, it's also okay. Tapi pelajarin juga ingredientsnya. Next adalah Drive. Drive itu untuk saving digital images, digital things, dokumen digital gitu. Aku ngerasa kalau aku beli terus itu tuh aku jadi ngegampangin gitu, lebih nggak mindful untuk ngambil sesuatu dan ngebersihinnya gitu. Jadi untuk yang sekarang dengan jumlah yang sekarang itu udah cukup, dan jadinya aku punya kayak punya wadah dimana aku tahu at some point aku harus stop, dan aku lebih sadar untuk misalnya ngambil foto atau menyimpan sesuatu, terus secara berkala aku juga ngehapus-hapus gitu. Itu kira-kira 10 hal yang aku akan stop buying di 2024, atau mungkin kalau ada yang nggak 100% stop, itu bener-bener sangat mengurangi secara signifikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kalian untuk memikirkan hal yang sama, karena itu sih kalau punya tujuan sesuatu tuh jadinya lebih semangat untuk melakukan dan lebih sadar dalam melakukan. So jangan lupa bahwa kita itu adalah konsumen yang berdaya, and have fun being a conscious consumer. Jangan jadikan ini sebagai beban, tapi justru sebagai semangat dan motivasi. I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye.